Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana nih kabarnya, baik? Alhamdulillah luar biasa. Tahu gak sekarang kita mau belajar apa? Sekarang kita mau belajar teks anekdot. Yang telat push up. Ibu mau nanya dong? Boleh nggak? Enggak. Boleh dong? Boleh. Kenapa teks yang lucu itu mudah diterima daripada teks yang mengandung kritik? Karena kenapa tadi? Kenapa teks yang lucu mudah diterima daripada teks yang mengkritik? Bagi ibu untuk Kayak menghibur ya. Ini nih, ini masih ngantuk? enggak. Oke, kita siapa yang sekarang nggak hadir? Banyak. Nah, siapa saja? Sipa, Atur, Naila, Rian, Marian. Banyak sekali. Oke. Kita langsung aja ya ke materinya. Di sini ada materi teks anekdot. Mohon diperhatikan baik-baik karena nanti ada pertanyaan dan juga akan ada hadiahnya ya. Wow. Ini sedikit ada pengantar ya, di mana humor ini bukan hanya membuat tertawa atau membuat kita bahagia atau terbahak-bahak ketawanya, bukan gitu aja ya. Tetapi terkadang itu mengandung pesan dan kesan yang ingin disampaikan yang membuat kita tuh semakin bijak dalam mengkritik ya, dan ada juga kritik di dalamnya. Di sini ada lawakan tunggal. Siapa yang mau baca? Boleh? Oh, kamu ya. Lawakan tunggal adalah bentuk humor yang dibawakan satu orang. Biasanya dalam bentuk monolog, misalnya komedi tunggal. Lawakan tunggal berapa orang? Satu orang. Jadi kalau sendiri Di sini ada pengertian dari teks anekdot. Gimana boleh? Anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan seringkali menyindir kenyataan, tokoh atau situasi tertentu. Oke, berarti teks anekdot ini tuh menyindir ya. Di sini ada unsur utama lawakan dan anekdot. Pertama, keduanya mengandung tokoh yang tadi sudah disebutkan ya sama rekan kita Wina, situasi, konflik, dan penyelesaian. Namun penyajiannya dibuat lucu supaya pesannya itu lebih ringan. Ibu ada yang telat. Ibu telat itu ibu. Kayaknya baru bangun deh. Itu jalan jongkok dari sana sini. Jalan jongkok dulu. Jalan jongkok dulu. Jalan jongkok. Di sini ada struktur dari teks anekdot. Sopa boleh? Yang pertama itu abstraksi atau pembukaan cerita, kedua orientasi atau awal peristiwa, ketiga krisis masalah yang muncul, yang keempat reaksi berupa jawaban atau penyelesaian, dan kelima ada Ini ada struktur lawakan tunggal. Meloknya boleh? Struktur lawakan tunggal yang pertama pembuka yaitu sapaan dan pancingan tawa, yang kedua isi menyampaikan pengalaman atau kritik, yang ketiga penutup yaitu kesimpulan singkat, dan punchline terakhir. Di sini punchline ini tuh jokes ya. Jok motor. Jokan, jok itu. Oke, di sini kita akan menyimak monolog lawakan. Siapa yang udah siap nih? belum siap. Harus siap. Baru saat menyimak lawakan nanti akan ada videonya. Kita perlu fokus kepada isi cerita, terus bahasa yang digunakan serta pesan tersembunyi dari humor tersebut ya.
Baik Bu. Siap-siap. Apa itu siap? Akan belajar mengenai teks anekdot. Seperti apa ya teks anekdot itu? Kita nonton stand up comedy dulu ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Sekarang kita kalau pengen menerima sebuah pendidikan, kalau kita pengen menerima semua ilmu, ya kita datang ke sekolah. Karena sekolah adalah lembaga pendidikan formal. Cuma sayangnya sekarang ini, sekolah itu sekarang fungsinya udah berubah dimanfaatin sama pelajar. Pelajar datang ke sekolah bukan buat menuntut ilmu, tapi buat pamer. Pamer dandanan mereka. Datang ke sekolah, baju dikeluarin, dikecilin, celana dikecilin. Gua waktu sekolah dandanan biasa aja. Gua yang penting cuma pakai seragam, atribut lengkap, ada nama, lambang OSIS sama bekas keringat, udah. Bahkan saking totalitasnya gua ya, di sini ada bekas keringat kagak lah yang kuning gitu. Bahkan udah membentuk batuan sedimen gitu. Jadi kalau digini tuh preces. Tapi yang lebih parah adalah dandanan siswi-siswi ceweknya. Kalau datang ke sekolah itu, mereka tuh bajunya dimodif, dikecilin. Baju dikecilin, jadinya dimsek. Lambang OSIS yang tadinya kotak jadi fish egg. Rok dipotong, sekalinya mereka tampil berhijab pun, kondenya sampai sini. Apa faedahnya konde sampai sini? Bawaannya gue kalau ngeliat cewek kayak gini pengen gue samperin kondenya terus gue bilang, mbak, paha 2 sayap 1 ya, drive thru, iya KFC, gitu udah kayak mikrofon KFC coy. Dan gitu loh, anak-anak ini mungkin gak mikirin kalau mereka tuh ya, coba berkaca di kampung, di Serang, masih ada orang yang pergi sekolah jalan kaki sampai 12 kilo, baik enggak, 12 kilometer. Itu betis mereka tuh berotot, bahkan otot betisnya punya otot lagi. Tukang beca aja kalau ngeliat dia ngerasa tersisih. Ya Allah, gede betis dia, mendingan jualan Korea dah. Saya Gibi Ramadan, terima kasih. Oke, di sini ada kan tunggal ya namanya. Udah dilihat tadi? Sudah. Ini tuh membahas tentang apa sih titiknya? Pakaian, terus dandan. Oke. Ini ya. Kesimpulannya, humor ini bisa dipakai untuk menyampaikan kritik ya, seperti tadi lawakan tunggal dan juga anekdot memiliki struktur khusus. Menyimak humor dengan baik membantu kita menangkap pesan tersembunyi. Tapi kan ada humornya ya, ada jokesnya juga. Terus membantu kita menangkap pesan tersembunyi kan tadi tentang kritik gimana berpakaian, terus juga bermake up saat sekolah. Di sini ada kritik dalam humor itu, kritik dalam humor biasanya mengarah pada masalah sosial, politik, pendidikan. Tadi yang kita bahas tentang pendidikan ya, atau kebiasaan di masyarakat yang dianggap kurang tepat. Kita bisa ngambil dari sosial, politik, atau juga pendidikannya. Manfaatnya boleh dibaca, Amel. Yang pertama membuat pesan lebih mudah diterima, yang kedua tidak menyinggung secara langsung, ketiga bisa menghibur sekaligus menyadarkan. Contoh singkat di sini, Indonesia itu kaya banget, sampai jalanan pun banyak lubangnya. Sayang, belum masuk daftar wisata dulu. Pesan kritiknya itu tentang jalan yang rusak ini secara singkat ya. Kalau misalkan nanti secara langsung atau ditulis, itu tuh ada teks, ada obrolannya gitu. Oke, terima kasih. Sekarang boleh nggak mau berkelompok gitu? Di sini ada soal yang dimana harus dijawab ya. Langsung aja ya. Di situ ada contohnya dan juga pengertiannya. Ini kelompok 1, dijawab ya. Bu, beres.
Belum. Nanti yang ke depan akan ada reward. Oh, siap Bu. Maksudnya Beres itu ini tuh suruh bikin teks anekdot. Kayak bikin aja sebelum jadi teks anekdot. Mau simpel juga. Oh, kayak gini. Ini contohnya kita bikin yang baru menurut kita di Iya. Ibu masih gak ngerti, ibu contohin dong. Bikin teks anekdot atau kampanye? Kampanye aja. Beda-beda. Coba sini dong. Ada tangan ke sana. Sebelah. Apa Udah anak-anak. Perhatiin dulu ya. Jadi teks anekdot yang kita bikin itu tentang kucing dan kopi. Di sini abstraknya ada seorang pria yang ingin menunjukkan keahliannya membuat kopi, tapi malah mengalami kejadian lucu dengan kucing peliharaannya. Orientasinya pria itu sedang sendirian di rumah dan ingin membuat secangkir kopi untuk mengusir kantuk. Ia menghabiskan kopi menunjukkan keahliannya membuat kopi yang kuat. Terus krisis itu adalah kejanggalan atau masalah utama yang disindir. Jadi krisisnya itu saat ia sedang menggiling biji kopi, kucing peliharaannya penasaran melompat ke atas meja dan menabrak sehingga biji kopi baca sehingga biji kopi berhamburan di mana-mana. Ketawa dong, ketawa. Terus reaksinya bagaimana tokoh menanggapi masalah itu? Reaksinya pria itu kaget dan frustasi melihat kekacauan yang terjadi. Ia mencoba menangkap kucing yang berlari-lari dengan biji kopi yang menempel di bulu ekornya. Terus kodenya atau pesan moralnya, pria itu akhirnya tertawa dan menyadari bahwa kadang-kadang kita harus menerima bahwa rencana kita tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Ia kemudian membersihkan kekacauan itu sambil bermain dengan kucing peliharaannya. Sepuluh. Dan kelompok ini kasih nilai dong berapa? 1/10. Oke, lagi gitu kelompok dua siapa yang mau ke depan? Lucu banget. Belum mulai. Judulnya nilai ulangan naik sendiri. Ketawa lu. Abstraksinya yaitu suatu hari di sebuah sekolah terjadi kejadian lucu yang bikin satu kelas heboh saat pembagian nilai ulangan. Ketawa dong. Nah, orientasinya Pak Danu, guru matematika yang terkenal tegas, sedang membagikan hasil ulangan. Semua murid tampak cemas, termasuk Raffi.
siswa yang selalu berjuang setiap kali ada ulangan. Kerisnisnya ketika lembar ulangan dibagikan, Rapi nampak kaget bukan main. Di kertasnya tertulis angka 95, padahal dia yakin hanya bisa menjawab setengah soal. Rapi pun bertanya, "Pak, kayaknya nilai saya salah deh," katanya polos. Pak Danu menatapnya dan berkata, "Salah gimana, Pi?" Rapi menjawab, "Soalnya waktu ngerjain saya cuma yakin benar 3 nomor." Reaksinya, Pak Danu tersenyum kecil. "Berarti kamu beruntung, Pi. Mungkin nilaimu naik sendiri karena kasihan sama kamu." Satu kelas tertawa. Sementara Rapi garuk-garuk kepala bingung antara senang atau malu. Kodanya atau penutup. Sejak saat itu Rapi belajar lebih giat, tapi teman-temannya masih sering menggoda. "Hati-hati, Pi, nanti nilainya turun sendiri." Tuh. Gitu sih. Pas nilai berapa ini kelompok 2? 2. Naik 1. Oh, tadi kan Berarti lebih gede dong. Oke, ini lebih lengkap ya kelompok 2 ternyata. Terima kasih ya teman-teman. Kita juga lengkap. Lengkap tapi di sini ada teks. Kasihan. Bu, ini ada teksnya kok. kita full dulu. Mabes. Aduh, jangan mau. Kita kan lebih suka mengingat daripada menulis. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kan kita udah kelas 10. Oke, makasih ya, boleh duduk ke bangku. Masya Allah. Depan. Sekarang ini utang kasih ada di sini. Terima kasih, Bu. Apa itu kalian itu aja sama Maria, hijau-hijau gitu. Telepon. Serabi lapis. Ibu mau makasih ibu, aku beli kembali. Aduh, kamu ya kamu. Oh, pengen bilang. Ibu pengen kalau bisa aku. Ibu saya belum dapat. Udah. Aku mana? Itu. Aku mau. Udah. Dia udah dapat Ibu kok aja 2. Struktur teks anekdot siapa? Siap saya. Pertama itu ada Belum dihitung dulu. Oke, struktur teks anekdot belum. 1, 2, 3. topak. Aku topaknya Bu. Topak. I don't like. Yang pertama topak. Salah. Yang pertama abstraksi, kedua orientasi, ketiga kritik, keempat reaksi, kelima koda. Yang penting kebanyakan apa yang ngomong? Makasih Bu. Karena tadi aku menambahkan. Ibu saya juga nambahin tadi reaksi. Oke, alhamdulillah ya. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah hari ini udah selesai. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Jangan lupa untuk kalian juga untuk terus menghibur teman-temannya karena kita tidak tahu kondisi teman-teman seperti apa ya. Jangan terlalu dibawa serius, pokoknya have fun menjalani hidup kalian karena hidup sekali ya. Terima kasih yang sudah Kalau 2 kali hidup-hidup. menjawab. Semoga ilmunya barokah buat kalian. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ntar tugasnya membuat teks anekdot yang lebih jelas ya di minggu depan. Yang tadi baru serangkap bikinnya saja. Oke, Ibu akhiri pertemuan kali ini, mata pelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.